Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar, teori perilaku, dan teori manajemen kelas menurut Rudolf Dreikurs. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vicentia Selvi Indriani 19113444, Kak Indah Dwi Prastiwi 1911341177, Dinda Krismantari 1911341187, dan Jessica Siagian 1911344247. Rudolf Dreikurs lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1897 di Wina, Austria, dan meninggal pada tanggal 25 Mei tahun 1972 di Amerika Serikat. Beliau adalah seorang psikiater dan pendidik Amerika kelahiran Austria yang mengembangkan psikologi Austria. Sistem psikologi individual Alfred Adler menjadi metode pragmatis untuk memahami tujuan perilaku tercela pada anak dan untuk menstimulasi perilaku kooperatif tanpa hukuman atau ganjaran. Nah, teman-teman, setelah kita mengerti dan memahami dari biografi seorang psikiater ini, yakni Rudolf Dreikurs, kita akan memasuki pada model yang ia kembangkan, yakni model Dreikurs, Democratic Teaching and Management. Kira-kira Democratic Teaching and Management ini seperti apa? Nah, model Dreikurs adalah model atau teori yang menjelaskan mengenai pengajaran demokratis dan prosedur manajemennya. Nah, di sini demokratis yang mana guru tidak menggunakan hukuman, melainkan menggunakan konsekuensi yang logis. Jadi, pengajaran demokratis yang mana teori ini guru harus demokratis daripada autokratis atau permisif, sehingga nantinya akan dapat mengembangkan ruang kelas yang mendukung. Jadi, jika nantinya ada seorang siswa yang memiliki perilaku yang salah atau buruk, nantinya guru akan memberikan konsekuensi yang logis, tidak memberikan kekerasan kepada siswa. Ini model Dreikurs, Democratic Teaching and Management. Di sini Dreikurs dan Dingmeyer menyampaikan bahwa guru dapat memberikan dorongan kepada siswa daripada memberikan pujian kepada siswa. Nah, hal ini bertujuan agar siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Contoh dari dorongan yang diberikan guru kepada siswa. Kamu dapat melakukannya dengan baik jika kamu mau berani dan mencobanya. Terus kemudian ada contoh dari memuji. Kamu adalah murid yang baik, pasti kamu bisa melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari memuji dan dorongan. Overview of Dreikurs model. Rudolf Dreikurs dikenal akan prosedur pengelolaan dan pengajaran demokratis. Dalam teori pengelolaan kelas yang multi-aspek milik Dreikurs, terdapat 4 aspek yang utama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menangani tujuan yang salah dari perilaku buruk. Yang kedua, bertindak sebagai guru yang demokratis daripada guru yang autokratis atau permisif. Yang ketiga, menggunakan konsekuensi logis daripada hukuman. Dan yang keempat yaitu memahami perbedaan antara pujian dan dorongan. Contoh aplikasi di kelas yang pertama yaitu siswa membentak temannya untuk meminta contekan tugas dan meminjam alat tulis. Kata siswa A, "Aku lihat pekerjaanmu dong sekarang." "Tunggu dulu, aku juga pinjam pulpen yang ada di kotak pensilmu." Jawab siswa B, "Baiklah." Bentuk aplikasinya yaitu guru hendaknya memberitahu, mengajak siswa, membimbing siswa, dan memberikan sosialisasi pentingnya gerakan anti kekerasan di kelas maupun di sekolah. Contoh yang kedua yaitu seorang siswa berbicara dan memotong pembicaraan terus-menerus sampai guru menyadarinya bahwa siswa merasa kesulitan terhadap sesuatu.
Bentuk aplikasinya yaitu guru dapat membantunya dengan membuat siswa percaya diri bahwa dia bisa melakukan tugas-tugasnya dengan sukses. Perilakunya berubah menjadi lebih baik, seperti memberikan dorongan dan motivasi. Peran dan tanggung jawab guru. Yang pertama yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu guru mengembangkan kelas yang demokratis. Yang ketiga yaitu guru mengizinkan dan mendorong siswa untuk mengambil keputusan peran aktif dan partisipasi dalam mengembangkan prosedur kelas. Dan yang keempat yaitu guru mengembangkan hubungan yang positif dengan kepala sekolah dan orang tua siswa. Baik teman-teman, berikutnya adalah identifying and addressing mistaken goals. Nah, menurut teori Dreikers terdapat 4 identifikasi. Yang pertama yaitu attention getting, yang kedua ada power seeking, yang ketiga ada revenge, dan yang keempat ada feeling of inadequacy. Poin yang pertama adalah attention getting, yaitu perilaku siswa yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari guru ataupun dari teman-temannya. Nah, biasanya kita sering menyebutnya dengan siswa yang sering caper atau cari perhatian. Nah, siswa ini akan menghalalkan segala cara agar dia mendapatkan perhatian tersebut. Sebagai contohnya yaitu sering membuat keonaran di kelas agar dia mendapatkan teguran dari teman ataupun dari guru. Nah, poin yang kedua yaitu power seeking, yaitu perilaku siswa yang ingin menunjukkan kekuasaan mereka dengan cara menentang guru ataupun teman-teman yang lain guna untuk menunjukkan jati diri mereka atau untuk mendapatkan suatu pengakuan bahwa dia adalah siswa yang memiliki kekuasaan. Nah, yang ketiga adalah revenge, yaitu perilaku siswa yang ingin membalaskan dendam terhadap orang yang menyakitinya. Yaitu jika temannya melakukan suatu kesalahan terhadap dia, maka dia akan melakukan suatu pembalasan. Nah, poin yang keempat yaitu feeling of inadequacy, yaitu perilaku siswa yang suka menyembunyikan atau memendam perasaan mereka. Sebagai contohnya, saat mereka mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik, siswa tersebut lebih memilih untuk diam daripada memberitahu kepada guru. Nah, biasanya siswa lebih suka menyendiri. Seperti itu. Baik, adapun addressing mistaken goals-nya, yang pertama yaitu using logical consequence, di mana guru dan siswa melakukan diskusi untuk membuat peraturan kelas bersama-sama. Jika peraturan kelas tidak ditaati, maka siswa akan menerima konsekuensi atas ketidaktaatan mereka. Nah, yang kedua ada using encouragement rather than praise, artinya guru lebih baik menggunakan dorongan atau motivasi daripada memberikan suatu pujian. Ini bertujuan agar siswa semakin terdorong atau termotivasi untuk melakukan sesuatu tanpa harus menerima imbalan. Artinya, siswa akan melakukan sesuatu itu karena kehendaknya, bukan karena ingin mendapatkan suatu pujian. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari dari model Dreikers ini, yaitu democracy teaching and management, kira-kira tujuan dari penerapan model ini seperti apa ya? Nah, di sini kita mendapatkan referensi melalui jurnal. Yang pertama, meningkatkan kerjasama, gaya disiplin, demokratik yang hendak dicapai. Kemudian, meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami kebutuhan sosialnya. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian untuk memungkinkan anak belajar bertanggung jawab terhadap tingkah laku mereka. Jadi, apa yang sudah diperbuat oleh anak tersebut, anak-anak belajar bertanggung jawab di sini. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, upaya guru dalam penerapan pendekatan iklim sosial emosional dapat membantu setiap anak untuk menyadari dan menerima dirinya masing-masing. Jadi, terdapat kelebihan dan kelemahan, maka anak-anak tersebut akan belajar untuk saling menyadari dan menerima.
Setelah kita membaca, mendengarkan, dan memahami, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Rudolf Dreikurs adalah seorang psikiater dan pendidik Amerika kelahiran Austria. Yang kedua, model Dreikurs adalah teori yang menjelaskan mengenai pengajaran demokratis dan prosedur manajemen. Yang ketiga, contoh aplikasi di kelas yang melibatkan guru dan siswa. Contohnya sosialisasi tentang anti kekerasan. Yang keempat, terdapat 4 peran dan tanggung jawab guru. Yang kelima, terdapat 4 aspek utama dalam teori pengelolaan kelas yang multi aspek milik Dreikurs. Yang keenam, terdapat 4 tujuan yang salah menurut Dreikurs. Yang ketujuh, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tujuan yang salah, yaitu menggunakan konsekuensi yang logis dan menggunakan dorongan daripada pujian. Dan yang kedelapan yaitu tujuan lain dari penerapan model Dreikurs seperti meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kebutuhan sosialnya dan meningkatkan kerjasama, gaya disiplin demokratik yang dicapai.